Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seperti warga biasa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga pergi berlibur bersama cucu-cucunya keluar kota. Sebelum berangkat, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya yang sedang dalam masa pemulihan. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pergi berangkat libur bersama istri, anak, dan cucu-cucunya. Jokowi bertolak dari rumahnya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Jokowi diketahui mengidap alergi yang berdampak pada kulit wajah. Ngantar anak dan cucu keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan? Nah, yang ngantar anak. Sementara itu hingga kini rumah Jokowi masih ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang untuk menyapa dan berfoto bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya, Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap perubahan fisik dan penyakit yang dialami Joko Widodo. Sementara itu pegiat media sosial Dr. Tifa ikut menganalisa penyakit Jokowi dengan menduga Jokowi sakit akibat stres berat. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Sarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Jokowi saat ini. Kompol Sarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan fisik, Sarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Penasehat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi, yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi mendoakan agar Jokowi sehat selalu. mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sementara itu, penggiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma turut menganalisa penyakit Jokowi. Menurutnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya, kondisi kesehatan Jokowi disebut menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak kabar Jokowi sakit beredar, warga juga terus beramai-ramai mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kunjungan ini sebagai tanggapan atas kunjungan Prabowo ke Malaysia pada Mei lalu. Ya, Presiden Prabowo Subianto ditemani Menseskap Teddy Indrawijaya. Seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, menyambut Perdana Menteri Anwar Ibrahim di atas karpet merah dekat tangga pesawat. Kedua pemimpin negara menuju Istana Merdeka dengan kendaraan yang sama dan disambut dengan upacara kenegaraan. Ya, Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti hasil KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN GCC kedua dan KTT ASEAN GCC Cina serta membahas isu global dan regional. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia kali ini didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi Perdagangan dan Industri.
Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerjasama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan. Bisa dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, kemudian juga banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Mengenai Palestina, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya two-state solution
yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Indonesia dan Malaysia memandang perlu suatu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai. Saudara-saudara sekalian, kita ada pertemuan tahunan yang akan kita laksanakan bulan Juli yang akan datang, sehingga kita berharap masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara teknis akan kita selesaikan pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya persilakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan oleh kerana semangat persaudaraan begitu rapat, kita ada masing-masing tanggungjawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan dan semua bidang. Jadi itu arahan kita menginstruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalan. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Kita juga bicarakan soal sepadan yang lain. Kadang-kadang di Malaysia seperti juga di Indonesia melibatkan provinsi kita, umpamanya Sabah. Kita ucap terima kasih kerana kesediaan kita untuk meningkatkan hubungan, dan saya percaya telah mengambil kira pandangan wilayah Sabah, kita akan dapat memeterai penyelesaian yang agak lebih segera dan adil. Pemirsa, rekayasa lalu lintas dilakukan di sejumlah titik di Jakarta menyambut kedatangan tadi yang kita saksikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta. Ya, jalan yang ditutup adalah Bundaran Semanggi, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, termasuk diantaranya Bundaran Hotel Indonesia. Tidak hanya itu, jalan sekitar Istana Kepresidenan juga ditutup mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Medan Merdeka Utara. Penutupan dilakukan tadi, pemirsa, mulai jam 1 siang hingga jam 5 sore tadi. Dan masyarakat sempat diminta untuk melewati jalur lain. Harus melewati jalan ini, maksud kami, yang harus melewati jalan ini diminta untuk mencari jalur alternatif lain, pemirsa tadi. Tapi sekarang sudah normal ya, pemirsa. Ya, kalau kita ingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Hubungan kedua negara sangatlah mesra. Bahkan Malaysia memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo terakhir kali ke Malaysia pada Mei lalu. Saat itu Presiden Prabowo hadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. KTT ke-46 ASEAN ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain hadir KTT ASEAN, sebelumnya Presiden Prabowo pernah berkunjung ke Malaysia pada Januari tahun ini.
Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Selain bertemu dengan Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Malaysia yang baru, Sultan Ibrahim. Kunjungan ini sekaligus menjadikan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dari luar negeri pertama yang bertemu dengan Sultan Ibrahim sejak ia dilantik sebagai Raja Malaysia. Pemirsa, evakuasi jenazah pendaki asal Brazil Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB melalui proses yang sangat panjang dan berat. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.